Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas cerita sebuah perusahaan yang kelihatannya lagi rugi besar, tapi ceritanya jauh lebih menarik dari itu. Jadi gini, dalam 9 bulan pertama tahun 2025, PT TBS Energi Utama, atau yang kita kenal dengan kode saham TOBA, ngelaporin kerugian bersih yang wow, gede banget, 2,12 triliun rupiah. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya, gimana ceritanya perusahaan bisa rugi segitu banyak tapi kok malah dibilang ini kabar baik buat masa depannya? Aneh kan? Oke, buat mecahin misteri ini, kita nggak bisa cuma lihat angkanya aja. Kita harus bedah lebih dalam, cari tahu sebenarnya rugi ini datangnya dari mana. Dan kata kuncinya di sini adalah divestasi. Penting banget buat kita ingat, ini tuh langkah strategis ya, bukan berarti perusahaannya gagal beroperasi. Nah, ini dia nih intinya. Kerugian triliunan tadi itu ternyata bukan dari bisnis sehari-hari mereka loh. Itu kerugian akuntansi yang sifatnya cuma sekali kejadian aja. Dan sumbernya dari penjualan strategis 2 pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU batubara mereka yang lama. Dan dampaknya gila banget. Cuma dengan ngejual 2 aset itu aja, Toba langsung pangkas intensitas karbonnya sampai 45%. Itu angka yang signifikan banget. Oke, jadi penjualan aset tadi itu bukan langkah yang berdiri sendiri. Ini semua bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar buat masa depan perusahaan. Sebuah visi yang mereka namain TBS 2030. Perubahan ini tuh nggak terjadi tiba-tiba loh. Kalau kita lihat perjalanannya, jelas banget evolusinya. Dari awalnya cuma fokus tambang di 2007, terus jadi pemain batubara dan PLTU, sampai akhirnya di 2020, mereka banting setir jadi perusahaan energi yang lebih modern dan berkelanjutan. Inti dari visi TBS 2030 ini cerdas banget. Jadi, mereka pakai keuntungan dari bisnis batubara yang lama, yang masih jalan, sebagai semacam jembatan. Jembatan buat apa? Buat modalin transisi mereka ke bisnis yang benar-benar bebas karbon di tahun 2030 nanti. Dan ini bukan cuma omong kosong atau rencana di atas kertas saja ya. Toba ini gerak cepat. Mereka udah investasi gede-gedean di 3 area utama yang sekarang jadi ya mesin duit baru mereka. Yang pertama, dan ini yang paling dominan, adalah pengelolaan limbah. Lewat akuisisi perusahaan besar kayak Sembcorp Environment, segmen ini diproyeksiin bakal nyumbang, dengerin baik-baik, 67% dari pendapatan perusahaan di 2026. Wah, ini sih bakal jadi tulang punggung baru mereka. Yang kedua, kendaraan listrik. Lewat Elektrum, perusahaan patungan mereka bareng Goto, Toba nggak cuma jualan motor listrik. Mereka lagi bangun satu ekosistem penuh, nawarin berbagai model motor buat kebutuhan yang beda-beda. Dari buat logistik sampai buat pemakaian pribadi. Dan mereka juga ngerti banget masalah utama adopsi motor listrik, baterai. Makanya mereka langsung gaspol bangun jaringan stasiun tukar baterai. Sekarang udah ada lebih dari 350 titik di seluruh area Jakarta. Ini game changer sih. Terus yang ketiga, tentu aja energi terbarukan. Rencana mereka di sini juga jelas banget. Udah ada pembangkit listrik mini hidro yang jalan, terus ada proyek PLTS terapung raksasa di Batam yang lagi dibangun, sampai nanti ada PLTS plus penyimpanan baterai super besar buat industri berat di Morowali. Portofolionya komplit. Nah, langkah-langkah strategis Toba ini bukan tanpa alasan. Ini semua sejalan banget sama arah kebijakan energi nasional Indonesia yang juga lagi berubah. Lihat aja, pemerintah sendiri udah pasang target buat motong produksi batubara nasional di tahun 2026. Ini sinyal yang jelas banget kalau era bahan bakar fosil pelan-pelan mau dikurangin. Ditambah lagi, industri batubara itu sendiri lagi kena banyak tekanan. Dari potensi oversupply global yang bikin harga anjlok, biaya produksi yang naik, sampai ada wacana biaya keluar baru. Jadi langkah Toba buat kabur dari batubara kelihatannya makin pinter kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Setelah kita punya semua konteks ini, gambaran besarnya jadi jauh lebih jelas. Jadi, kalau kita bandingin, di satu sisi ada angka rugi bersih yang kelihatan serem itu. Tapi, kalau kita lihat adjusted EBITDA-nya, yang nunjukin performa operasional bisnisnya, angkanya justru positif 31,8 juta dolar AS. Jadi, adjusted EBITDA ini gunanya apa? Gampangnya gini, metrik ini membersihkan laporan keuangan dari pos-pos yang sifatnya cuma sekali kejadian dan non-tunai, kayak kerugian dari penjualan aset tadi. Hasilnya, kita bisa lihat kesehatan asli dari bisnis-bisnis baru mereka yang lebih hijau. Dan ternyata bukan cuma kita yang lihat ini sebagai langkah cerdas. Para analis pasar juga setuju. Mereka bilang
Ini adalah transformasi yang berani dan patut diacungi jempol karena Toba benar-benar merombak total model bisnisnya. Nah, dari sini semua muncul satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Seiring dunia bergerak menuju ekonomi hijau, jangan-jangan cara kita menilai kemajuan sebuah perusahaan juga harus berubah? Mungkin kerugian strategis kayak gini justru adalah tanda kemajuan yang sebenarnya.